semua, jadi Ana bakal ngejelasin apa aja yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama, kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin dan pemberontakan Front Demokrasi Rakyat. Yang kedua, kedatangan musuh dari Uni Soviet. Dan yang ketiga, ada kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Tadi Ana sudah menyebutkan latar belakang pemberontakan PKI di Madiun. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Kejatuhan Amir Syarifuddin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Kejatuhan Amir Syarifuddin diakibatkan penandatanganan persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda, yang mengakibatkan wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sangat sempit, terdiri dari Presiden Banten, Presiden Yogyakarta, Presiden Bojonegoro, dan sebagian pulau Sumatera. Nah, selanjutnya pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Pembentukan Front Demokrasi Rakyat ini, atau yang disingkat menjadi FDR, pada tanggal 28 Juni 1948 itu untuk memperkuat sikap oposisi Amir Syarifuddin. FDR berhaluan sosialis. FDR didukung oleh organisasi komunis. Tujuan FDR menuntut pembubaran Kabinet Hatta dan melakukan tindakan pemogokan umum. Kritikan yang dilancarkan oleh FDR tidak membuat Kabinet Hatta goyah, sebab didukung oleh beberapa organisasi besar seperti TNI, Masyumi, dan organisasi pemuda pimpinan Latu Harhari. Kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Penyebabnya ada 3. 1. Pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Yang kedua, tidak ada golongan komunis dalam Kabinet Hatta. Yang ketiga, persetujuan perjanjian Renville. Tangan musuh dari Uni Soviet. Nah, teman-teman tahu nggak nih siapa itu musuh? Musuh itu adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926. Pada 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Kembalinya Musso membawa pikiran yang disebut jalan baru. Musso menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum Sogla dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dalam PKI, termasuk FDR. Selanjutnya, aksi-aksi PKI. 1. Melancarkan propaganda anti pemerintah. 2. Mengadakan pemogokan kerja bagi buruh di perusahaan. 3. Melakukan pembunuhan, misalnya Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur Pak Suryo. Nah, kalian masih ingat perang 10 November? Salah satu tokoh yang mengorbankan semangat juang arek-arek Surabaya adalah Gubernur Jawa Timur Pak Suryo. Tapi sayangnya beliau akhirnya harus terbunuh dalam pemberontakan PKI di Madiun. Selanjutnya, strategi PKI dan FDR. Yang pertama, menarik pasukan komunis yang bergabung dalam TNI dari garis depan. Ini bertujuan yang pertama untuk melemahkan TNI, yang kedua dalam rangka mempersiapkan negara komunis. Nah, strategi yang kedua, memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah-daerah strategis. Nah, jadi ketika terjadi pemberontakan di daerah-daerah strategis inilah yang akan menjadi penopang kekuatan kaum komunis. Yang ketiga, membentuk tentara rakyat. Membentuk tentara rakyat ini sebagai persiapan untuk mengambil alihkan kekuasaan. Oke, sekarang kita akan membahas akhir pemberontakan PKI 1948. Nah, dalam akhir pemberontakan PKI 1948 ini, Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Nah, penyerangan Madiun ini dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Sungkono. Selain unsur TNI, unsur Polri pun ikut terlibat dalam upaya penumpasan PKI di Madiun. Berikutnya, tanggal 30 September 1948. Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Nah, dalam perjalanannya, Musso tewas tertembak di
Ponorogo, dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. 나쁜 것 싹 다 모아도